Dalam video kali ini saya mencoba sharing bagaimana kita memahami base metal spec dan base metal pin number dengan mengacu kepada ASME section 9. Welding proses yang saya jelaskan adalah welding proses GTAW dan SMAW. Ini adalah tampilan dua tabel yang saya ambil dari ASME section 9. Yang pertama di atas adalah tabel QW 256, kemudian di bawahnya tabel QW 356. Di tabel atas menjelaskan bahwa untuk proses las GTAW, base metal pin number adalah termasuk essential variable. Kemudian di tabel QW 356, di sini dijelaskan bahwa untuk welder, pin number base metal juga termasuk essential variable. Jadi dari dua tabel ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pin number sebuah material adalah essential variable bagi BPS dan juga essential variable bagi welder pada welding proses GTAW. Kemudian berikutnya kita melihat di proses las SMAW. Di sini ada tabel QW 253 dan QW 353. Di sini juga menjelaskan bahwa untuk proses las SMAW, pin numbernya juga termasuk essential variable. Kemudian dari tabel yang di bawah, di tabel QW 353, di sini menjelaskan untuk welder, base metal pin number juga termasuk essential variable. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk proses las GTAW dan SMAW, pin number material adalah termasuk essential variable bagi BPS dan termasuk essential variable bagi welder. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui sebuah material itu termasuk ke dalam pin number berapa? Jadi cara mengetahuinya kita bisa memverifikasi dari ASME section 9 di tabel QW 422. Di sini saya ambil contoh adalah material A106 grade B, dia termasuk pin number 1. Bisa dilihat yang saya stabilo warna hijau. Di atasnya ada keterangan spec number, kemudian ada grid, ada pin number dan ada group number. Kemudian turun ke bawahnya di pojok kiri ada ASA106, kemudian di gridnya di grid B, kemudian dia termasuk pin number 1 dan group 1. Jadi dari tabel ini kita bisa melihat untuk material SA106 grade B, dia termasuk pin number 1 dan group 1. Ini sebagai contoh yang saya ambil dari WPS terkait dengan pin number. Di sisi atas adalah bagian dari WPS, kemudian di sisi bawah adalah bagian dari PQR-nya. Pada PQR, yang ditulis adalah spek materialnya. Kemudian pada WPS, yang ditulis adalah pin number-nya. Jadi untuk mengetahui sebuah pin number, yang pertama kita harus mengetahui dulu spek materialnya. Ketika kita mengetahui spek materialnya, kemudian kita masuk ke ASME section 9, baru kita bisa mengetahui material tersebut masuk ke dalam pin number berapa. Kemudian ini kenapa harus diketahui? Karena ini adalah salah satu essential variable. Sebagaimana kita ketahui bahwa essential variable ini adalah variabel yang tidak boleh berubah dalam ring. Tidak boleh keluar dari ring yang di-qualified. Ketika dia keluar dari ring yang di-qualified, maka dia diharuskan rekualifikasi. Nah, ini termasuk salah satu poin penting dalam sebuah WPS dan juga bagi welder, karena dua-duanya termasuk dalam essential variable. Dia essential variable bagi welder, dia juga essential variable bagi WPS. Ini adalah contoh lain bagaimana kita mengetahui sebuah pin number material yang saya highlight warna kuning. Ada A182 grade F22 termasuk pin number 4. Kemudian di bawahnya ada A182 F11 juga termasuk P4. Jadi dari dua ini kita bisa melihat bahwa spek materialnya sama, gridnya berbeda, pin numbernya sama. Terus di bawahnya ada A182 grade F304 termasuk pin number 8. Kemudian di bawahnya lagi ada A182 grid F304L juga termasuk pin number 8. Kemudian di bawahnya lagi ada A182 grid
F304H juga termasuk pin number 8. Kemudian bisa kita bandingkan antara yang saya stabilo warna kuning dengan warna hijau. Sama-sama spek numbernya A182, tetapi di gridnya berbeda, kemudian menjadikan pin number berbeda. Jadi yang saya highlight warna kuning pin numbernya pin number 4, yang saya highlight warna hijau pin numbernya pin number 8, tetapi di speknya sama-sama A182, yang berbeda adalah gridnya. Berbeda grid menyebabkan berbeda pin number. Nah, ini harus menjadi perhatian supaya kita tidak keliru dalam mengimplementasikan sebuah WPS dan dalam mengkualifikasi seorang welder. Ini adalah contoh lain dari beberapa spek material dengan pin number yang berbeda. Yang saya highlight warna kuning, merah, dan biru adalah sama-sama spek numbernya A182, kemudian gridnya berbeda, pin numbernya berbeda. Jadi intinya, ketika kita melihat sebuah material, kita harus mengetahui spek numbernya, grid numbernya, dan pin numbernya pin number berapa. Karena ini terkait dengan esensial variabel bagi WPS dan esensial variabel bagi welder apabila kita mengacu kepada ASME Section 9. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.